Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari azamati dzatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Yang saya hormati dan juga saya agungkan, beliaunya Mursyid Thariqah Peta, panjenenganipun Syekh Haril Salahuddin Al-Ayyubi beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Yai, para hadirin lan ugi para hadirat yang rawuh pada acara Khol Peta di malam ini, semuanya saja yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi isi dari tausiah di malam hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa hadir dalam acara yang agung, yaitu Khol Pondok Peta Pesulukan Thariqah Agung. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik, amal yang dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan juga salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para hadirin yang saya muliakan, saya berdiri di hadapan panjenengan semua di malam hari ini. Ada satu mandat yang diberikan kepada saya untuk berkabar kepada panjenengan semuanya. Berkabar tentang satu tema yang diberikan kepada saya oleh putra Mbah Yai Jalil. Tema yang dipesankan ke saya yaitu satu tema yang sangat sulit dilaksanakan, tapi bukan tidak mungkin. Tema itu adalah tema ikhlas. Beberapa bulan yang lalu saya ditelepon oleh putra Mbah Yai Jalil. Telepon ini bentuknya video call. Di video call oleh putra Mbah Yai Jalil untuk diceritakan satu cerita. Cerita ini adalah cerita dialog antara Mbah Yai Jalil dengan putranya. Dialog itu disampaikan ke saya, lalu kemudian saya diamanati untuk menyampaikan kepada panjenengan semuanya. Dengan harapan apa yang saya ceritakan nanti bisa menginspirasi bagi semuanya saja dari perjalanan putra Mbah Yai Jalil terkait dengan pelaksanaan dari kata ikhlas itu sendiri.
Ceritanya bagaimana? Kan begitu. Suatu saat putra Mbah Yai Jalil ini pulang dari pesantren. Ketika pulang dari pesantren, putra dari Mbah Yai Jalil ini menyempatkan bertanya kepada abahnya, yaitu panjenengane Yai Jalil almarhum, bertanya tentang ikhlas itu sendiri. Pertanyaannya, "Bah, sakjane sing diarani ikhlas niku pripun to, Bah?" Begitu. Yai Jalil menjawab, sing diarani ikhlas iku apa ae sing tok senengi tok kekne neng wong tanpa ada orang yang mengetahuinya. Hingga Allah dan kamu sajalah yang mengetahuinya. Lalu kemudian putra Mbah Yai Jalil ini ingin mempraktekkan sakjane rasane wong ikhlas niku pripun. Lalu beliaunya, putra Yai Jalil ini mengumpulkan apa yang dia sukai. Baju dia kumpulkan, uang dia kumpulkan, yang menurut beliau itu sesuatu yang sangat beliau sukai. Dia berikan kepada orang-orang yang dia kenal. Diberikanlah itu barang-barang yang disukai itu. Setelah barang itu diberikan kepada orang, lalu putra Mbah Yai Jalil ini menghadap lagi ke Mbah Yai Jalil, bertanya kepada Mbah Yai Jalil, "Bah, apa yang saya sukai, apa yang saya miliki, itu sudah saya berikan semuanya kepada orang. Apa ngeten niki sing diarani ikhlas niku?" Jawab dari Mbah Yai Jalil ini di luar dugaan. "Belum, kamu belum ikhlas." Lalu, "Lah napa kok kula dereng ikhlas? Wong semuanya sudah saya berikan." "Kan ada orang yang tahu, yaitu orang yang kamu beri." Lalu kemudian putra Mbah Yai Jalil ini merenung sejenak, lalu mengambil langkah yang kedua, ingin mempraktekkan apa yang dia sukai untuk diberikan kepada orang. Lalu kemudian beliaunya mengumpulkan lagi uang, mengumpulkan lagi barang-barang yang dia sukai. Lalu barang yang dia sukai itu dia masukkan ke dalam kotak amal, kotak infak. Niku dilebokne ngoten. Lalu kemudian beliaunya putra Mbah Yai Jalil ini menghadap lagi Mbah Jalil. Lalu bertanya kepada abahnya, "Bah, saya sudah mensedekahkan apa yang saya punya dan tidak ada orang yang tahu. Yaitu saya bentuknya niku kula lebeti ten ngene kotak amal. Ndak ada yang tahu. Napa ngeten niki sudah ikhlas, Bah?" Jawab Mbah Yai Jalil di luar dugaan lagi, "Belum, itu belum ikhlas." Kaya ngeten niki Pak, angele ikhlas niku ternyata. Lek dionekne niku penak ngoten. Tapi dipraktekne niku ternyata wangel. Lalu kemudian putra Mbah Yai Jalil ini niki bertanya, "Napa kula kok dereng ikhlas? Kan enek sing ngeruh, yaitu kamu sendiri." Lajeng putra Mbah Yai Jalil ini merenung, merencanakan sesuatu. Saya harus menginfakkan sesuatu dari apa yang saya sukai, yang tidak ada orang yang tahu. Lalu kemudian putra Mbah Yai Jalil ini membungkus uang dalam sebuah kacu. Kacu itu dipakai untuk membungkus uang. Niki jenengan pun mikir lho Pak, uang sing dibungkus niku duduk 100-200. Lek 100-200 niku kan kelas awake dhewe.
niki dhuwit sing arep dikekne ning nggone dibuntel kacu niki dhuwike nggih kathah. Beliaunya putra Yai Jalil, saya sempat bertanya kepada beliaunya, niku dhuwike pinten? Mbuh Lut aku wis lali. Lalu uang itu dibuntel di kacu, setelah dibuntel di kacu niku disai ten kantonge celana beliau, lalu kemudian celana beliaunya ini diletakkan di sebuah tempat yang kira-kira banyak orang bisa menjumpainya. Lalu setelah itu beliaunya tinggalkan, lalu kemudian ingin melupakannya kalau beliaunya itu pernah meletakkan uang di dalam kacu. Niki saya teringat ini uang kacu begitu. Setelah beberapa lama uang ditaruh di kacu lalu ditelakkan di celana dan celananya itu lalu diletakkan di suatu tempat. Setelah berapa bulan uang niku diperiksa meleh ngoten kalian putrane Yai Jalil niki. Oh iya, aku elingku tau ndekek dhuwit ning celana tak buntel kacu. Kae piye kabare dhuwit kae? Diendangilah niku sing jenenge uang kacu niki. Setelah diendangi dhuwit ten kacu niku pun mboten enten. Kacune tesih enten. Ning dhuwike sampun mboten wonten. Celanane nggih tesih wonten. Ning dhuwike mboten enten. Setelah mempraktekkan itu, lalu kemudian putra Mbah Yai Jalil ini menghadap lagi kepada Mbah Yai Jalil. Bah, kula sampun sedekah tidak ada orang yang tahu, bahkan diri saya sendiri itu juga sudah tidak tahu kapan uang itu saya berikan. Dhuwit niku kula salap ten kene kacu kula kantongi, lajeng si jenenge celana niki kula deleh ten swijining panggonan. Uang ini lalu tiba-tiba setelah berapa bulan kula endangi meleh uang niku sudah tidak ada. Apa ngeten niki sudah ikhlas, Bah? Jawab Mbah Yai Jalil di luar dugaan. Mbah Yai Jalil menjawab, belum, kamu belum ikhlas. Lajeng pas nalikane video call niki putra Mbah Yai Jalil niki terus aku mumet, terus ikhlas iki piye ngoten. Saya menirukan waktu itu pas video call itu beliaunya itu sambil garuk-garuk kepala. Lah terus piye Mbah ikhlas niku? Mbah Yai Jalil juga tidak memberikan jawaban. Lalu kemudian beliaunya ini pergi begitu saja tanpa mendapat jawaban yang jelas. Suatu saat putra dari Mbah Yai Jalil ini diminta oleh Mbah Yai Jalil untuk mengantarkan ke suatu tempat dengan naik mobil di mana putra Mbah Yai Jalil ini suruh nyopir. Nyopir lalu kemudian berjalan, kurang lebih ingat saya ceritanya itu kurang lebih di daerah sekitar perjalanan Tulungagung Jombang. Di tengah jalan itu ada lampu abang hijau, bahasa Inggrisnya traffic light. Itu ada seorang pengemis, ada seorang pengemis, lalu kemudian dibukakan kocone lawang niku oleh putra Mbah Yai Jalil. Setelah dibukakan lawang, dibuka kocone niku, lajeng si putra Mbah Yai Jalil ini akan memberikan uang. Lah ketika pengemis ini mendekat, itu ternyata pengemis itu masih sehat. Awake seger buger, iso mlaku, tur yo mboten kuru-kuru nemen. Lalu kemudian lawang kaca niku ditutup meleh, sret ngoten. Setelah ditutup meleh ngoten, Mbah Yai Jalil niku tanglep. Lah nyapo tok tutup neh, ora sida tok kekne duwite. Putrane Mbah Yai Jalil jawab, mboten kula kekne, napa wong pengemis niku sik sehat tok. Sik iso nyambut gawe kok. Nyapa dadak kula kekne. Lajeng
Jawaban dari putra Mbah Yai Jalil ini digremengi Mbah Yai Jalil. Mbah Yai Jalil lek ngremengi ngeten. Oh alah, wong arep ngekeki wong ae dadak kayan pertimbangan. Si pertimbangan sehat, si pertimbangan nyambut gawe. Arep ngekekne yo ngekekne ngono ae lho. Nyapo kaken pertimbangan. Lah, jawaban dari itu juga bukan jawaban dari makna ikhlas itu sendiri. Lalu kemudian beliaunya putra Mbah Yai Jalil ini mengambil kesimpulan sendiri. Ya wis, nek ngono tak ambil kesimpulan dhewe ae. Sing penting atriku tak delehne ning nggone Allah Subhanahu wa taala. Atiku tak selehne ning nggone Allah Subhanahu wa taala. Dengan resiko enek enake utawa ora enek enake. Mergo nyelehne ati ning nggone Gusti Allah itu harus siap resiko. Kadang ya enek enake, kadang ya enek ora penake. Nah, jawaban putra dari Mbah Yai Jalil, nyelehne ati ning nggone Allah Subhanallahu wa taala, enek enake lan ora enek enake. Niki menurut saya sesuatu yang menarik. Menarike napa? Saya teringat suatu kitab niku yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun niku gadah kitab namine Muqaddimah. Kula lali halaman pinten, tapi jenengan saged ngecek. Manusia menurut Ibnu Khaldun itu dibagi menjadi 3, menjadi dibagi 3. Manusia yang pertama yaitu manusia yang paling agak rendah. Nyun sewu, rendah niki jenengan persepsine itu jangan lalu kemudian manusia itu hina, itu tidak. Rendah dan tinggi di dalam tulisan Ibnu Khaldun ini terkait dengan tingkatan cara berpikir. Cara berpikir itu berhubungan langsung dengan gerak ruh atau harokatur ruh begitu. Nah, memang ruh itu tidak bisa diketahui. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Iya. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Nabi Muhammad apa itu ruh? Nabi Muhammad melalui wahyu yang diberikan kepadanya menjawab, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh itu saya tidak mengetahui kecuali hanya sedikit. Memang itu ada ungkapan begitu. Tapi menurut Ibnu Khaldun, ruh itu memang tidak bisa diketahui, tapi bisa dilihat tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda ruh itu adalah gerak berpikir. Gerak berpikir manusia tingkat pertama itu adalah gerak berpikir manusia yang menurut tingkatan Ibnu Khaldun itu tingkat yang nomor 3, agak rendah. Bagaimana tingkat berpikir yang rendah ini? Tingkat berpikir yang rendah yaitu orang yang berpikirnya hanya terbatas melihat hal-hal yang sifatnya material. Coro kaum akademisi berpikir dengan menggunakan material itu adalah cara berpikir induksi atau istiqra'i dan deduksi atau istintaji. Niku menurut Ibnu Khaldun. Gerak berpikir yang kedua yaitu lebih tinggi dari yang pertama. Bisa menangkap hal-hal yang bersifat esensial. Sesuatu yang ada di balik hal yang sifatnya material. Apa itu sesuatu yang sifatnya non material itu? Jenengan pun mikir jin, pun mikir malaikat, pun mikir ngoten. Jawaban Ibnu Khaldun bukan itu. Gerak berpikir tingkat kedua yaitu orang yang mampu menangkap hal-hal yang esensial. Apa hal yang esensial itu? Contoh,
Ibnu Khaldun mencontohkan esensi dari manusia adalah akal. Karena akal itu menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Maka akal itu adalah sesuatu yang sifatnya imaterial, bukan material. Kemudian yang ketiga, manusia tingkat ketiga, yaitu manusia yang tertinggi. Manusia yang tertinggi yaitu manusia, ya ini jawabannya. Manusia di mana cara berpikir dan hatinya itu hanya Allah lah sebagai pertimbangan utama, bukan dirinya. Jadi banyak orang memberi, itu dia berhitung, iki kira-kira balik ning aku piro. Orang memberi kadang berpikir ganjaran. Iki engko kira-kira ganjarane piro. Banyak orang berpikir iki engko aku lek memberi, iki engko aku oleh swarga apa oleh neraka. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu bagi orang yang tingkat ketiga itu tidak diperhitungkan lagi. Yang menjadi perhatian utamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ikhlas itu adalah manusia tingkat ketiga ini. Dan itu adalah manusia yang menempati makom para nabi. Jawaban dari putra Mbah Yai Jalil yang mengatakan, wes aku ora peduli maneh. Atiku lan pikiranku tak seleh neng gone Allah subhanahu wa ta'ala. Eneng enake lan ora eneng enake tak tompo. Dari jawaban putra Mbah Yai Jalil ini, ternyata bila ditinjau dari sudut pandang Ibnu Khaldun, itu ternyata manusia tingkat tertinggi, yaitu manusia yang mana menjadikan Allah hanya sebagai pertimbangan utama. Tidak berhenti sampai di situ, saya mencoba mencerna apa yang diungkapkan oleh putra Mbah Yai Jalil ini. Saya cari-cari di Al-Quran, gimana sih maknanya kata ikhlas itu di dalam Al-Quran. Ikhlas itu di dalam Al-Quran, kosakatanya tidak ditemukan kecuali nama surah, yaitu surat Al-Ikhlas. Tapi kata Al-Ikhlas itu sendiri di dalam Al-Quran tidak ada. Lek mboten percados jenengan cek di Al-Quran, jenengan delok siji-siji enek ora kosakata ikhlas. Menurut pencarian saya itu ternyata tidak ada. Tapi ketika tidak ada kosakata ikhlas, derivasinya, derivasi itu cara bahasa Arab niku isim mustaqe, niku ternyata ada 16 kali disebutkan di dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuk. Ada kata mukhlisun, ada kata mukhlasin, ada kata lagi mukhlis, begitu. Itu di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Lalu kemudian saya mulai berpikir ini maknanya apa begitu. Mukhlasin, mukhlisun itu yang 16 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Saya mencoba menelusuri beberapa kitab gitu. Kitab yang menjadi pilihan saya untuk saya telusuri itu adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Abed Al-Jabiri. Judulnya kitab Fahmul Qur'anil Hakim At-Tafsir Al-Wadih Khasba Tartibin Nuzul di jilid yang ketiga. Di dalam surah ini ternyata maknanya mengejutkan. Mengejutkannya bagaimana? Saya baru tahu apa yang diungkapkan oleh putra Mbah Yai Jalil yang mengatakan eneng enake utawa ora eneng enake, atiku tetep tak seleh neng gone Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ternyata gambaran ora enake ikhlas,
itu bisa saya temukan di dalam surah-surah Al-Quran ini. Di antara surah yang menyebutkan bagaimana orang ikhlas itu luar biasa beratnya, itu di surat As-Saffat ayat 168 sampai ayat 170. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Lau anna indana zikran minal awalin lakunna ibadallahil mukhlasin. Begitu. Ini orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus kepada mereka itu pernah berkelakar. Kelakarnya itu ditulis oleh Al-Quran surat As-Saffat itu, yang artinya seandainya di sisi kami ini ada sebuah kitab atau wahyu, zikron itu, minal awalin dari para nabi-nabi terdahulu, lakunna ibadallahil mukhlasin, pastilah kami ini digolongkan sebagai orang-orang yang diberi keikhlasan. Tapi ternyata ketika Nabi diutus kepada mereka, mereka mengingkarinya. Dalam arti jika kita ingin melihat praktik ikhlas di masa Nabi adalah di Nabi Muhammad itu sendiri. Mengapa begitu? Karena orang Arab mengingkari kenabian Muhammad dan mengingkarinya itu dengan mengatakan lakunna ibadallahil mukhlasin, ternyata prakteknya mereka tidak menerima Nabi Muhammad. Berarti yang mukhlasin itu adalah orang-orang yang menerima Nabi Muhammad. Berikut juga Nabi Muhammadnya. Sekarang kita lihat bagaimana penderitaannya Nabi Muhammad ketika berada di Mekah. Ternyata ikhlas itu berat. Begitu. Ada sebuah kitab itu yang ditulis oleh Ibnu Habib. Judulnya Al-Munammak fi Akhbaril Quraisy. Tentang informasi orang-orang Quraisy di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab tersebut diceritakan orang-orang Mekah ini sebelum Nabi Muhammad diutus untuk menjadi utusan Allah, itu ternyata orang-orang Arab ini orang-orang yang sangat kaya. Tapi kekayaan itu tidak merata. Hanya disebutkan di situ orang-orang kaya di Mekah itu tercatat hanya 9 suku atau 9 bani. 9 bani ini bani apa saja? Itu diceritakan di dalam kitabnya Ibnu Sa'ad, itu judulnya Tabaqatul Kubro, jilid yang pertama. Ada 9 bani, yang pertama yaitu Bani Jumah. Yang kedua Bani Sahem, yang ketiga Bani Naufal, yang keempat Bani Zuhroh, yang kelima Bani Adi. Bani Adi itu adalah baninya Umar bin Khattab. Yang keenam Bani Abdus Sames. Bani Abdus Sames itu baninya Utsman bin Affan. Dan bani-bani lainnya jenengan cek piyambak. Sangang suku niki kula mboten teh apal. Nah, orang-orang dari 9 suku ini orang-orang kaya luar biasa. Namun di tengah-tengah atau di sekelilingnya ini terdapat bani-bani yang sangat miskin. Diceritakan di dalam kitabnya Al-Qurtubi, niku judulnya Jami'ul Ahkamil Quran, di jilid yang ke-20. Semiskin apa orang Mekah pada waktu itu? Diceritakan oleh Al-Qurtubi, banyak orang-orang Mekah di samping orang kaya yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad 9 suku itu. Al-Qurtubi menyebutkan dengan istilah singkat yaitu Ashabus Sulbi, para perebus tulang.
Para perebus tulang ini maksudnya apa? Jadi orang-orang Mekah pada waktu itu, di samping orang-orang yang kaya itu, yang miskin itu, saking miskinnya, itu mereka ini luru, ngerti luru Pak? Luru niku leles, ngutis, gak ngutis, ngutis niku rokok, leles, leles niku nilas, golek tipaan. Mereka leles itu tulang-tulang onta yang disembelih oleh orang-orang kaya, 9 suku tadi, di mana orang kaya ini setiap minggu sekali pada hari Jumat mereka melakukan pesta. Pestanya yaitu di rumahnya Abu Jahal. Niku pesta, lah pesta itu di Arab itu dengan cara menyembelih onta. Lah onta yang disembelih lalu kemudian dagingnya dimakan, niki tulang-tulangnya ini dibuang sembarangan. Setelah dibuang sembarangan, tulang-tulang ini dilelesi kalian bani-bani yang lemah itu. Dipecah lalu kemudian sumsumnya diambil. Setelah diambil, darah onta yang disembelih oleh orang-orang kaya itu lalu diambil, diadon dengan sumsum yang dipecah dari tulang-tulang onta tadi. Al-Qurtubi menamai makanan ini dengan ilhis. Ilhis itu adalah campuran darah dan sumsum onta. Pelakunya itu disebut dengan ashabus sulbi, para perebus tulang. Darah dan sumsum itu diambil, niki kira-kira dilebok ning nggone panci ngoten, lalu kemudian dimasak. Setelah dimasak ini lalu dimakan. Itulah gambaran kemiskinan pada waktu itu. Ada lagi disebutkan oleh Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkamil Quran. Itu banyak orang-orang miskin di Mekah yang mengunci keluarganya di rumah lalu kemudian mati bersama. Kenapa? Karena mereka menghindari untuk meminta-minta. Mereka mengunci di rumah satu keluarga lalu kemudian mati bersama di keluarga itu gara-gara tidak bisa makan dan menghindari untuk meminta-minta pada orang. Banyak sekali kejadian pada waktu itu seperti itu. Diriwayatkan juga oleh Al-Qurtubi, dari orang-orang yang miskin di Mekah itu banyak yang naik ke gunung Jabal Qubais. Di sana mereka mendirikan tenda satu keluarga, lalu kemudian mati bersama satu keluarga itu di tenda itu. Dengan cara menahan rasa lapar sampai mengantarkannya kepada kematian. Gambaran seperti itu sangat menyedihkan dibanding dengan 9 suku yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad tadi, di mana mereka selalu melakukan pesta pora dengan cara menyembelih onta setiap hari Jumat. Jenengan bayang nih, ada 9 suku niku mangan daging sak poenake, lalu kemudian orang-orang miskin itu ngeluru sing jenenge tulang niku wau untuk diambil sumsumnya, diambil darahnya, lalu kemudian dimasak hanya untuk menahan lapar. Dan orang-orang dari 9 suku itu tidak sedikit pun merasa iba ketika melihat orang-orang dari orang-orang miskin di Mekah yang mereka tidak bisa makan seperti itu. Dalam situasi seperti itu Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kepada 9 suku yang mana mereka sangat kaya tapi tak peduli sedikit pun terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Peringatan-peringatan Allah itu tercantum di beberapa surah-surah Al-Quran.
Lek jenengan maca surah-surah awal yang turun di Mekah itu isinya memaki 9 suku itu. Contoh niki surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lah, itu memakinya. Apa memakinya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lah, yukadzibu biddin. Nabi Muhammad dengan mendapatkan wahyunya diutus oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kaya pada waktu itu, yukadzibu, pendusta agama. Jenengan iso bayang nih, wong disebut pendusta agama itu kira-kira marah apa tidak? Jawabannya jelas, pasti marah. Apalagi orang-orang Mekah pada waktu itu, Abu Jahal, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, ketua-ketua suku dari 9 suku yang saya sebut kaya-kaya tadi. Disebutkan di dalam Al-Azraqi, Akhbarul Makkah, mereka mengklaim itu ngaku-ngaku bahwa dirinya itu adalah keluarga Allah. Disebutkan di dalam kitab itu, nahnu ahlullah fi hadzal balad walam yazal dzaka fi ahdi Ibrahim. Kami ini keluarga Allah dan seperti inilah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang yang punya klaim religius yang kuat lalu tiba-tiba dituduh pendusta agama, kira-kira marah apa enggak? Pasti marah. Jenengan bayangne enten kiai ngoten misal nih, jenengan sebut pendusta agama karena ada kesalahan tertentu. Niku kira-kira kiai niku nesu napa mboten? Jawabannya jelas, pasti marah. Nah, itulah yang terjadi di Mekah. Musuh-musuh Nabi Muhammad mulai marah. Kenapa? Karena wahyu-wahyu Allah itu mulai menuduh mereka, mencaci mereka dengan tuduhan-tuduhan yang sangat menjelekkan. Niku baru Ar-Ra'aita. Ada lagi surah yaitu Al-Humazah. Niku surah-surah yang turun di awal Mekah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah ila akhirih. Wailul likulli humazatil lumazalah, celakalah bagi para pencaci maki. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat ini jelas arahnya adalah kepada 9 suku tadi yang disebut oleh Ibnu Sa'ad. Ada Bani Jumah, ada Bani Sahm, ada Bani Mahzum, ada Bani Zuhrah, ada Bani Adi, ada Bani Abdus Sames dan seterusnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Bani Hasyim. Bani Hasyim pada waktu itu termasuk suku yang lemah. Lalu kemudian karena Nabi Muhammad itu diutus, yang wahyu-wahyunya itu mulai memaki orang-orang kaya pada waktu itu. Lalu orang-orang kaya ketika dimaki itu dia merasa bahwa dirinya sangat religius. Otomatis reaksinya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti reaksi marah. Marahlah 9 suku ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara marahnya bagaimana? Sahabat-sahabat Rasulullah niki mulai dicuti siji-siji, kira-kira endi sing kira-kira kena disiksa. Di antara orang yang paling bisa disiksa oleh suku-suku yang kuat itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai perlindungan. Di antara mereka adalah budak. Sasaran pertama yang dituju adalah Bilal bin Abi Rabah.
arep nyiksa Nabi Muhammad gak wani. Soale enek Abu Thalib. Yo gak wani. Soale bojone Siti Khadijah. Siti Khadijah itu dari Bani Zuhroh. Bani Zuhroh itu bani yang kuat. Lalu kemudian karena tidak berani menyentuh Nabi Muhammad atau menyiksa Nabi Muhammad, suku-suku ini ndidisi wong-wong sing kira-kira kena disiksa, salah satunya adalah Bilal bin Abi Rabah. Lalu kemudian yang disiksa lagi adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir niku bojone budak jenenge Sumayyah. Ammar bin Yasir niku disiksa karena orang yang punya istri budak itu pasti orang yang lemah. Dijupuklah Ammar bin Yasir itu disiksa dengan cara memberi api panas. Api panas itu bentuknya adalah pasir yang dibakar dengan api panas, lalu kemudian ditimpakan ke kepala Ammar bin Yasir. Sumayyah itu disiksa sampai kemudian terbunuh. Sumayyah itu adalah istrinya dari Ammar bin Yasir. Bapaknya Ammar bin Yasir namanya Yasir itu juga dibunuh oleh 9 suku tadi. Lalu kemudian ibunya Ammar bin Yasir itu juga dibunuh. Termasuk Ammar bin Yasir ini juga disiksa oleh 9 suku itu, namun diselamatkan, yaitu dengan cara ditebus kebudakannya oleh Utsman bin Affan. Dengan ditebusnya itu lalu kemudian si Ammar bin Yasir ini bebas dari siksa orang-orang suku kaya tadi. Dari sini kita bisa melihat para bapak lan para rawuh, gambaran orang ikhlas itu. Siapa orang ikhlas di dalam hal ini? Ya Nabi Muhammad beserta para pengikutnya itu. Bagaimana beratnya orang ikhlas di waktu itu berani melawan suku-suku kaya itu dengan cara atau resiko apapun. Di antara resikonya pengikut Nabi Muhammad itu disiksa. Di antara yang disiksa itu adalah Bilal bin Abi Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Yasir dan seterusnya. Inilah gambaran orang-orang yang ikhlas itu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh putra Mbah Yai Jalil. Atiku tak dekane Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enaknya dan tidak ada enaknya. Seperti yang terjadi oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut juga sahabatnya yang ada di Mekah. Ikhlas itu risikonya seperti itu. Disiksa, dikhianati. Lalu kemudian diusir oleh orang-orang Mekah. Sehingga banyak dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu hijrah. Hijrah yang pertama yaitu ke Habsyi. Hijrah yang kedua yaitu ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah gambaran orang ikhlas. Jadi ikhlas yaitu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan tanpa resiko. Seperti yang dikatakan oleh putra Mbah Yai Jalil, yo enek enake, yo enek gak enake. Niki kan awake dhewe sering muna-muni, ayo tak kekne iki ikhlas ora ikhlas, ono atiku wis anu ganjarane akeh enake. Ngoten. Ijane ngomong apa piye ngono. Angel ikhlas niku. Makanya Mbah Yai Jalil mengatakan, Bah, ngeten iki pun ikhlas dereng bah. Belum, itu belum ikhlas. Dari 3 yang ditanyakan oleh putra Mbah Yai Jalil kepada Yai Jalil, jawabannya belum, itu belum ikhlas. Karena kenapa? Ikhlas yang dipraktekkan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata berat, penuh resiko. Nah, para hadirin yang saya hormati, itu gambaran bagaimana beratnya ikhlas. Sekarang tak balik. Neng, bukan berarti ikhlas itu soro terus. Yo enek-enake. Ngoten. Enake piye ikhlas itu?
Enaknya itu ketika Nabi Muhammad itu ditolak ketika dakwah di Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini lalu hijrah ke Madinah. Setelah Bai'atul Kubro, setelah Bai'ah Aqobah yang kedua, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hijrah di Madinah. Di Madinah pada waktu itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad ini penuh perang. Jangan dikira loh, Madinah itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke sana, wong Madinah itu ayem-ayem, enak-enak, wongnya rukun-rukun, lalu kemudian saling silaturahmi sana ke sini. Enggak. Gambaran Madinah pada waktu itu banyak perang. Disebutkan oleh Jawad Ali, niku gadah kitab, niku namine Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qoblal Islam. Itu ada banyak perang. Perang yang pertama disebut dengan Perang Sumer. Perang Fijar 1, Perang Fijar 2, yang terakhir itu adalah Perang Bu'as. Saya hitung dari catatan Jawad Ali itu ada 10 kali perang di Madinah sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke sana. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah ke sana, niki Nabi Muhammad dijamin keselamatannya itu dengan cara melakukan Bai'ah Aqobah. Bai'ah Aqobah. Bai'ah ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah yaitu Bai'ah Aqobah yang kedua atau biasa disebut oleh sejarawan itu dikenal dengan Bai'atul Harb atau Bai'ah perang. Setelah melakukan Bai'atul Aqobah yang kedua, Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah. Di Madinah, di awal-awal Madinah, nyantai Nabi Muhammad. Yang pertama dilakukan itu adalah membangun Masjid Quba. Lalu kemudian mendirikan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pertama kali itu di Madinah, bukan di Mekah. Di Mekah sholat Jumat itu belum pernah dilaksanakan. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah tahun 622, itu baru pertama kali sholat Jumat dilaksanakan. Tepatnya yaitu di Masjid Bani Salim. Di sana Nabi Muhammad membangun Masjid Quba, lalu kemudian melakukan ritual Jumat. Setelah melakukan ritual Jumat, Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Di saat awal-awal Nabi Muhammad di Madinah, tidak ada konflik sama sekali, situasinya tenang. Baru kemudian situasinya berubah ketika Nabi Muhammad ini membuat piagam Madinah. Apa yang membuat situasi berubah? Di dalam piagam Madinah itu ada klausa, ada pasal. Piagam Madinah itu koyo undang-undang, Pak. Jadi di dalam piagam Madinah itu ada satu pasal. Pasal itu berbunyi wa imma mimmakhtalaftum fihi fa inna maraddahu ilallahi wa Muhammad. Artinya seandainya kamu terjadi perselisihan, hai orang-orang Madinah, fa inna maraddahu ilallahi wa Muhammad, maka tempat kembalinya itu kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Maraddahu ilallahi wa Muhammad ini yang memicu perselisihan pada waktu itu. Di antara perselisihan yang muncul pada waktu itu ada 3 Yahudi utama yang menolak Nabi Muhammad itu untuk diangkat menjadi pemimpin utama. 3 Yahudi utama itu adalah Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Koinukok, dan Yahudi Bani Quraidah. Ada 3 Bani Yahudi ini. Aku ndadekne Nabi Muhammad pemimpin di Madinah ini. Kenapa? Karena orang seperti Nabi Muhammad itu bukan pribumi Madinah. Jadi yang harus menjadi kepala di Madinah ini
atau menjadi marot di Madinah ini adalah orang Madinah sendiri. Nabi Muhammad bukan orang Madinah. Nabi Muhammad tidak berhak untuk menjadi pemimpin orang-orang Madinah. Ketika muncul perselisihan ini, turunlah ayat. Begitu, turunlah ayat. Ayat itu berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah para ahlul kitab itu diperintah. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab pada waktu itu yaitu orang Yahudi Madinah itu. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kecuali agar mereka mengabdi kepada Allah mukhlisina. Lah ini lagi-lagi kosakata ikhlas. Mukhlisina lahuddin, tidaklah mereka itu diperintah untuk mengabdi kepada Allah kecuali diperintah untuk mengabdi Allah secara ikhlas. Begitu. Lah, dengan membaca situasi di Madinah pada waktu itu, situasi di mana ayat turun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ini bisa dimaknai berarti yang disebut sebagai orang ikhlas itu adalah orang yang hanya mengabdi kepada Allah. Bentuknya pada waktu itu adalah dengan cara menerima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin utama di Madinah. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ikhlas itu tidak hanya soal memberi. Ikhlas itu tidak hanya soal berinfak dari apa yang kita sukai. Ternyata di balik ayat ini ikhlas itu adalah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya adalah mendukung Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad di Madinah menetapkan dirinya sebagai pemimpin utama. Namun orang-orang Yahudi di Madinah tidak menerima Nabi Muhammad sebagai pemimpin utama. Ini berarti orang Yahudi itu tidak ikhlas. Lalu kemudian orang seperti Nabi Muhammad dan sahabatnya yang mau mendukung pemimpinan dari Nabi Muhammad itu yang disebut sebagai mukhlisina lahuddin. Singkat cerita, setelah turunnya ayat ini, orang-orang Yahudi Madinah ini diusir oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Dengan cara apa? Dengan cara perang. Banyak perang di internal pada waktu itu, yaitu perang Bani Mustalik, perang melawan Bani Lihyan, dan seterusnya, yang kemudian membuat orang-orang Yahudi Madinah ini harus diusir dari Madinah. Mereka lalu hijrah dalam suatu tempat karena diusir. Salah satu tempat yang dituju oleh orang Yahudi Madinah pada waktu itu adalah Khaybar. Tanah Khaybar, yaitu tanah di utara Madinah. Lalu kemudian Nabi Muhammad terus dengan diusirnya orang-orang Yahudi Madinah ini, lalu kemudian Nabi Muhammad menikmati di akhir hayatnya menjadi orang yang sangat diagungkan di Madinah. Mengapa? Karena berhasil membawa Madinah menjadi kota Nabi di mana kedamaian itu ada. Setelah Nabi Muhammad itu berhasil membawa Madinah dengan kedamaiannya, Nabi Muhammad banyak diagungkan oleh orang-orang pada waktu itu, termasuk hari ini. Ini contoh ikhlas yang ada enaknya. Jadi ikhlas itu ada enaknya, juga ada tidak enaknya. Tidak ada enaknya, bentuknya seperti apa ketika Nabi Muhammad di Mekah.
Enaknya seperti apa? Seperti Nabi Muhammad di Madinah. Di akhir hayatnya Nabi Muhammad menerima keagungan. Banyak kitab misalnya menyebut di masa akhir Nabi Muhammad di Madinah. Itu yang dikenal dengan Amul Wufud atau tahun delegasi. Dari tahun delegasi ini banyak yang menyambut Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang berhasil di Madinah. Dengan menjadi pemimpin yang berhasil, Muhammad diagungkan, dielu-elukan, dan disolawati, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini contoh ikhlas ada enaknya. Jadi ikhlas itu ada enaknya, dan juga ada tidak enaknya. Bukan hanya soal memberi apa yang kita sukai, tapi pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya menemukan kurang lebih makna seperti ini, saya teringat satu kitab yang ditulis oleh Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari itu punya kitab namanya Furuqul Lughawiyah. Di dalam Furuqul Lughawiyah ini Abu Hilal Al-Askari itu menyatakan al-ikhlasu huwa al-mukhtaru minal jumlah. Az-zahab sumiyaz zahabu an-naqiyu anil ghasi khalison. Begitu kata Abu Hilal Al-Askari. Ikhlas itu adalah orang yang terpilih dari sekian jumlah manusia yang ada. Contohnya seperti apa? Orang yang seperti mengikuti Nabi Muhammad di Mekah. Juga contohnya orang yang mau berjuang dengan Nabi Muhammad di Madinah. Yang mau membela Nabi Muhammad, ikut perang berdarah-darah. Itu loh gambaran orang ikhlas. Sampai kemudian mereka bisa menikmatinya ketika di akhir masa hidupnya Nabi Muhammad. Sumia zahabu an-naqiyu anil ghassi khalison. Emas itu emas yang murni dari campuran apapun. Sumia khalison bisa disebut sesuatu yang ikhlas karena emas itu bebas dari campuran-campuran yang lain. Ini menandakan bahwa ikhlas itu harganya tinggi. Abu Hilal Al-Askari itu menyebutkan betapa tingginya harga ikhlas itu, seperti disebutkan Abu Hilal Al-Askari itu seperti emas. Di mana orang itu disebut emas, ia adalah orang-orang yang terpilih. Namun yang disebut terpilih ini bukan lalu kemudian dipilih Allah dan seterusnya, bukan. Yang dimaksud terpilih ini ya kita berusaha untuk menjadi orang-orang pilihan seperti yang digambarkan oleh Abu Hilal Al-Askari. Dari sini baru saya memahami apa yang diungkapkan oleh putra Mbah Yai Jalil. Ya wes Lut, begitulah kira-kira saya mengutip kata-katanya. Akhirnya hatiku tak seleh ning nggone Allah Subhanahu wa ta'ala, enek enake lan ora enek enake. Kata-kata yang sederhana ini sebetulnya ungkapan yang menurut saya arti dari kata ikhlas itu. Demikianlah para bapak adalah para ibu, arti dari ikhlas bukan ikhlas yang didefinisikan, tapi ikhlas yang pernah dipraktekkan oleh beliaunya putra Mbah Yai Jalil. Jadi ikhlas itu sebetulnya adalah pintu menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah lah satu-satunya tujuan utama. Itulah kata ikhlas. Namun para bapak adalah para ibu, sebelum saya tutup, ada satu kata-kata terakhir yang diungkapkan oleh putra Mbah Yai Jalil ketika menelpon saya. Kata-kata terakhir pada waktu itu diungkapkan oleh beliaunya, kui maknane ikhlas,
Tapi setelah saya ngonek nih neng awakmu ikhlas yang bentuknya itu seperti yang saya ceritakan, iku berarti saya tidak ikhlas lagi. Begitu kata beliaunya. Coba jenengan bayang nih, ikhlas itu wis wangele kaya ngoten niku wau, ditutup oleh kata-kata beliau, aku muni ngene iki, akhire aku duduk wong ikhlas maneh. Lah itulah kata-kata terakhir yang disampaikan beliaunya kepada saya. Bagaimana maknanya jenengan pikir dewi-dewi. Di rumah hendaknya cerita dari putra Mbah Yai Jalil ini menjadi inspirasi kita untuk berpikir lagi. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi mukhlisina lahuddin. Dan jangan lupa untuk menjadi mukhlisina lahuddin itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu aja gampang-gampang jenengan muni. Wis ikhlas Pak, wes aku wis ikhlas, wis topo ikhlas kula ikhlas ya Allah. Itu durung ikhlas. Ngoten nggih. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.